Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sumali dari kelas F. Di sini saya akan menyampaikan presentasi terkait logistik sistem. Apa itu logistik? Logistik berdasarkan kalau orang banyak kita mengartikan cuma sebagai gudang. Nah, ternyata logistik itu maknanya luas sekali, dari transportasi, dari pengadaannya, perencanaan, dan juga sampai penerimaan dan juga aplikasi ke pemakai, dan juga terkait juga dengan pembayaran juga. Nah, berikut adalah arus penerimaan barangnya, arus permintaan barangnya. Mohon maaf, sorry. Arus permintaan sendiri dari konsumen tentunya. Di sini langsung saya ambil contoh, mungkin pengadaan barang dari suatu perusahaan, yaitu adalah divisi pengguna sebagai user atau konsumen. Dari user konsumen mengajukan pengadaan, diajukan persetujuan kepada manajer atau CEO, dan setelah disetujui barulah masuk ke progres ke bagian pembelian atau purchasing, dan juga kaitannya dengan pembayaran. Nah, departemen purchasing sendiri akan melakukan verifikasi pemilihan supplier yang cocok, entah itu nanti pembayarannya secara cash ataupun secara hutang. Kebanyakan sih kalau perusahaan sih menggunakannya dengan hutang. Setelah itu bagian supplier yang ditunjuk akan melakukan pemilahan barang yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut dengan memilah barang sesuai dengan PO dan juga membuat delivery order atau pengiriman barang. Setelah itu baru dijalankan melalui transportasi, entah itu darat, laut, udara, ataupun yang penting sampai gudang. Nah, setelah sampai gudang, bagian gudang sendiri melakukan penerimaan, tentunya juga dicocokkan antara PO dengan DO. Kalau udah cocok semua baru diterimakan, seperti itu. Kalau tidak cocok ya harus terpaksa di return atau dikembalikan. Kita komplain kepada supplier. Ini yang menentukan biasanya supplier ini bayar atau tidak ada bagian gudang, karena barang kalau tidak sesuai ya ngapain harus dibayar gitu. Arus pengambilan barang dari user tadi, divisi pengguna atau konsumen mengajukan permintaan berdasarkan kebutuhannya, sedangkan setelah itu juga masih dilakukan verifikasi persetujuan oleh atasannya, baru dilanjutkan ke bagian gudang. Nah, gudang barulah kalau sudah setujui baru boleh menyerahkan agar itu dikontrol dengan baik untuk stoknya gitu. Baru diberikan kepada user untuk diaplikasikan ke lapangan atau dipakai. Harus informasi dari customer atau divisi tadi sudah melakukan konfirmasi kepada manajer perusahaan, tentunya manajer perusahaan ke purchasing ke supplier ke finance dan juga gudang, barulah diaplikasikan kembali ke customer atau pemakai, divisi pemakai. Harus pembayaran tentunya setelah barang diterima di gudang. PO dan DO sama, barang tidak ada kerusakan, diterima dengan baik, baru supplier dapat melakukan penagihan atas barang yang sudah dikirimkan. Purchasing sendiri mengajukan pembayaran kepada Departemen Finance atas barang yang telah diterima di gudang dengan baik, sesuai dengan jatuh tempo. Biasanya 1 minggu sebelum pembayaran sudah sudah diserahkan untuk dokumen pembayarannya ke Departemen Finance. Nah, Departemen Finance sendiri setelah semuanya sudah siap untuk dibayar, tinggal oke aja, klik oke, udah pembayaran selesai. Dan selesai juga. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.